Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning teman-teman yang sholih dan sholihah level kelas 1. Bagaimana kabarnya teman-teman di hari Selasa ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tematik. Kita sudah masuk ke tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Sebelum memulai pembelajaran kita di hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, bicara dihentikan. Attention please, before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari ilmu kami dan berikanlah rizki kepada kami ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya Rabbal alamin. Teman-teman, di tema 3 ini yaitu tentang kegiatanku. Kita sudah belajar subtema 1 yaitu tentang kegiatan anak sholih di pagi hari. Masihkah teman-teman ingat tentang kegiatan yang dilakukan di pagi hari? Ya, ada berolahraga, pergi ke sekolah, pergi ke kantor, pergi ke pasar, dan yang lain sebagainya. Sementara di subtema 2, yaitu tentang kegiatan anak sholih di siang hari, banyak kegiatan yang dapat kita lakukan di siang hari, seperti bekerja, belajar, istirahat, dan yang lain sebagainya. Nah, di subtema 3 ini yaitu tentang kegiatan anak sholih di sore hari. Kegiatan apa saja yang biasanya teman-teman lakukan di sore hari? Tentu banyak aktivitas ya teman-teman yang kita laksanakan pada sore hari. Di antaranya seperti mandi, kemudian melaksanakan sholat asar, ada yang bermain di sore hari, atau ada yang tahfiz, dan kegiatan yang lainnya. Yuk teman-teman, kita perhatikan teks berikut. Pada sore yang cerah, Salman, Ika, Tigor, Jono, dan Susan mengisi waktu dengan berbagai kegiatan. Ika belajar ke sanggar kreativitas. Salman mengikuti sekolah tahfiz. Tigor, Jono, dan Susan bermain ular tangga. Alhamdulillah, mereka tampak bergembira. Mereka bermain dan bercanda. Tanpa terasa, waktu mulai senja. Mereka pun segera pulang untuk mandi. Mandi sore membuat tubuh bersih dan sehat. Mereka sudah mengisi waktu dengan kegiatan berguna. Gunakan waktumu dengan kegiatan yang berguna. Teman-teman, sebagai anak yang sholih dan sholihah, kita bisa mengisi kegiatan kita di sore hari dengan mengawalinya dengan mandi sore. Setelah itu, teman-teman bisa bersiap untuk melaksanakan sholat asar. Kemudian, setelah sholat asar, teman-teman bisa mengulang-ulang hafalan seperti murojaah surah, hadis, dan doa. Selain itu, teman-teman juga bisa mengulang pembelajaran yang ada di sekolah atau yang dilaksanakan secara daring. Setelah itu, teman-teman bisa bersiap untuk melaksanakan sholat maghrib. Ada juga loh sunnah yang dilaksanakan pada saat sore hingga petang, yaitu membaca zikir petang atau almat surat
petang. Nah, Masya Allah teman-teman, jika kita melaksanakan atau mengisi hari-hari kita dengan kegiatan yang bermanfaat, tentu akan banyak barokah dan pahala yang akan kita raih atau kita dapatkan. Jadi, gunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya ya. Kegiatan yang selanjutnya yaitu kita akan membaca cerita bergambar. Kata kuncinya yaitu teman-teman dapat menggunakan tanda bergambar untuk melengkapi kalimat. Di sini terdapat gambar seorang anak yang Ustazah beri nama Ika. Kemudian, gambar yang kedua yaitu matahari, gambar yang ketiga yaitu karya, dan gambar yang keempat yaitu sore. Di kalimat yang pertama terdapat gambar jam dinding dan matahari, sehingga untuk membaca kalimat pertama ini kita harus mengganti gambar tersebut dengan kata yang terdapat dalam tanda gambar, sehingga bunyi kalimat yang pertama menjadi: sore ini matahari sinarnya tidak lagi menyilaukan mata. Jadi, untuk kalimat yang terdapat gambar, maka teman-teman bisa ganti gambar tersebut dengan kata sesuai dengan petunjuk tanda gambar dari keempat gambar tersebut. Nah, sekarang teman-teman bisa melanjutkan ya cerita bergambar yang ada di halaman 69. Bacalah sampai akhir. Teman-teman, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di sore hari. Selain kegiatan bermanfaat yang sudah Ustazah sebutkan tadi di awal. Contohnya adalah Ika. Ika mengisi waktunya di sore hari dengan mengikuti kegiatan di Sanggar Kreativitas Anak. Di sana terdapat beberapa aturan. Aturannya adalah sebagai berikut. Pertama, peserta harus hadir 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Hal ini dilakukan agar kegiatan dapat berjalan tepat waktu. Peraturan yang kedua, peserta wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita wajib mengenakan pakaian yang menutup aurat. Peraturan yang ketiga, peserta dilarang berbicara dengan suara keras. Hal ini dilakukan agar kondisi di Sanggar Kreativitas dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian peraturan yang keempat, peserta wajib menjaga kebersihan ruangan. Hal ini dilakukan supaya peserta nyaman belajar di Sanggar Kreativitas Anak. Selain di sanggar, di rumah pun ada aturannya. Setiap orang pasti memiliki aturan di dalam rumahnya masing-masing. Coba tuliskan 3 contoh aturan yang berlaku di rumah kalian. Silakan tuliskan peraturan tersebut dalam modul halaman 70 ya teman-teman. Di Sanggar Kreativitas, Ika membuat karya kolase dari kulit telur. Tahukah teman-teman, apa itu yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah karya seni yang terbuat dari beberapa bahan seperti kertas, koran, foto, pita, bahan alami, atau bahan buatan yang ditempelkan pada suatu barang yang dijadikan latar, misalnya kertas. Teman-teman di rumah juga dapat membuatnya loh, seperti Ika. Caranya adalah siapkan alat dan bahannya, yaitu kulit telur, lem, dan gunting. Cara membuatnya, yang pertama, siapkan kulit telur. Kedua, bersihkan kulit telur tersebut. Yang ketiga, potong-potong kulit telur menjadi potongan yang lebih kecil. Yang keempat, tempelkan potongan kulit telur sesuai pola gambar. Nah, teman-teman dapat mengerjakan kolase yang ada dalam modul halaman 71. Di situ ada gambar kura-kura. Teman-teman bisa menempelnya dengan potongan kulit telur. Alhamdulillah, hari ini kita sudah mengenal kegiatan sore hari yang bermanfaat untuk kita.
kita juga mengenal aturan yang berlaku pada setiap kegiatan. Teman-teman, waktu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan waktu untuk kegiatan yang berguna adalah bentuk rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu luangmu dengan kegiatan berguna ya, seperti belajar, membaca Al-Quran, dan berolahraga. Tugas teman-teman hari ini adalah mengerjakan modul tematik halaman 70 sampai 71. Jangan lupa kirimkan dokumentasinya kepada ustazah di kelasnya masing-masing ya. Ustazah cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Kita akan pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.